Summa adat ilaihim, summa akhadha mulukul Yunan. Kemudian setelah dikuasai oleh Buta Nasir sampai beberapa waktu kemudian direbut oleh raja-raja Yunani. Jadilah Baitul Maqdis di dalam kekuasaan raja-raja Yunani. Wa kana tahta ahkamihim muddatan tawilatan. Jadi di bawah kekuasaan raja-raja Yunani itu dalam waktu yang lama. Wa ba'athallahu Isa ibnu Maryam alaihissalam fi tilkal muddah, pada masa di bawah kekuasaan raja-raja Yunani itulah Nabi Isa diutus. Nabi Isa alaihissalam diutus. Fasta'anat al-yahud qabbahumullahu ala mu'adati Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa diutus, orang-orang Yahudi meminta tolong raja-raja Yunani. Fasta'anat al-yahud qabbahumullah, orang-orang Yahudi semoga Allah memburukkan mereka ala mu'adati Isa alaihissalam bi mulukil Yunan. Mereka minta tolong, orang-orang Yahudi minta tolong kepada raja-raja Yunani untuk memerangi, untuk memusuhi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa kanat tahta ahkamihim wa washaw indahum wa auhu ilaihim an hadha yufsidu alaikum ar-ra'aya fab'athu man yakbid alaihi farafa'ahu Allahu ilaihi wa syabbaha lahum wa syubbiha lahum ba'dul hawariyin bi masyiatillah wa qadarihi fa akhadhuhu fa salamuhu. Orang-orang Yahudi menghasut bahwasanya ini Isa ini membuat kacau di negeri kalian. Ini Isa ini membuat huru-hara di negeri kalian. Maka nggak ada jalan kecuali tangkap dia. Maka raja-raja Yunani pun terhasut, sehingga mereka bersama dengan orang-orang Yahudi berusaha menangkap Nabi Isa alaihissalam, yang di sini Ibnu Katsir menjelaskannya ringkas. Di antara orang yang mengejarnya, Allah serupakan seperti Nabi Isa, sementara Nabi Isa sendiri diangkat ke suatu tempat yang Allah kehendaki. Fa'akhadhuhu wa fasallabuhu, kemudian yang diserupakan seperti Nabi Isa mirip itulah yang ditangkap dan disalib. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa, sebagaimana dalam surat An-Nisa, wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka sendiri tidak yakin yang dibunuh Nabi Isa, mereka gak yakin. Dari mana kita tahu mereka gak yakin? Allah memberitahu, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dengan yakin bahwa ini Nabi Isa, gak yakin. Barrafa'ahu ilaihi, tetapi Allah lah yang mengangkat Nabi Musa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Hakim. Tsumma ba'dal Masih alaihi salatu wassalam binahwi 300 sanah dahola Kistintin ahadu mulukil Yunan. Setelah kejadian itu 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat, 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat, masuklah ke situ Kistintin, seorang raja dari Yunani, fidinin Nasraniyah, masuk ke mana? Masuk ke agama Nasrani. Tsumma ba'dal Masih alaihissalam binahwin min 300 sanah dahola Kistintin ahadu mulukil Yunan fidinin Nasraniyah wa kana failusufan qabla dhalik padakhala fi dinin Nasara qila taqiyatan wahilatan liyufsidahu. 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah azza wa jalla ke suatu tempat yang Allah menghendakinya, masuklah salah seorang raja Yunani ke dalam agama Nasrani
tetapi pura-pura saja. Karena tujuan yang sesungguhnya adalah untuk merusak agama Nabi Isa. Untuk merusak, maka dia masuk ke dalam Nasrani, ke dalam agama Nasrani, kemudian di dalamnya dia mulai menetapkan adanya uskup. Fawadhu'at lahu al-asaqofah. Kemudian menetapkan adanya keuskupan minhum dari kalangan mereka. Kemudian qawanin wa syariah wa bid'an ahdatsuha. Kemudian dibikin-bikinlah hukum-hukum, syariat-syariat, bid'ah-bid'ah yang tidak pernah ada pada ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fabana lahum al-kanais wal biya' al-kibar wasighar. Demikian juga didirikan gereja-gereja besar dan kecil, wal ma'abid, tempat-tempat ibadah, wal qalayat, ya sama kurang lebih ya, tempat-tempat ibadah. Wantashara dinun nasraniyya fi dzalika zaman washtahara ala ma fihi min tabdil wa taghyir wa tahrif. Maka sejak itulah menyebar Nasrani dengan corak yang sudah diubah, sudah ada tabdil, sudah ada taghyir, sudah ada tahrif, sudah tidak asli lagi sebagaimana yang Nabi Isa ajarkan, hanya menyembah kepada Allah saja. Sudah diubah, dan itu yang disebarkan karena posisinya dia juga sebagai raja. Posisinya dia juga sebagai raja. Dan di dalam dari sumber yang lain, bukan dari sini, dari sumber yang lain yang sempat saya baca, dikumpulkan orang-orang yang memang perlu untuk diajak rapat, konsili yang dikenal dengan konsili Nicea kalau nggak salah, untuk mengambil kesepakatan Isa alaihissalam dia itu manusia apa Tuhan. Jadi berdasarkan voting. Jadi untuk menetapkan Isa itu manusia apa Tuhan berdasarkan voting, yang kemudian singkat cerita lahirlah Trinitas dan pendeta-pendeta yang masih lurus dihukum, sehingga Nasrani menjadi agama resmi ketika itu. Tetapi dengan ajaran yang sudah diubah-ubah, ini dimulai dari pura-pura masuk ke Nasrani yang dilakukan oleh Konstantin, salah satu raja Yunani. Walam yabqa ala dinil masih alal haqiqah minhum illal qalil minar ruhban. Maka agama Nabi Isa yang masih asli, yang dianut oleh ruhban, pendeta-pendetanya ketika itu hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja yang masih mempertahankan, yang masih asli oleh para pendeta. Maksudnya para pendeta itu sebutan ya, yang dimaksud istilah kita ulama. Istilah kita adalah sebutan ulama, sebutan untuk mereka ruhban. Jadi ruhban atau ulama yang masih memegang teguh ajaran yang masih asli sebagaimana ajaran oleh Nabi Isa, cuma sedikit saja. Kekuasaan orang-orang Yunani terhadap Baitul Maqdis dengan agama Nasrani yang bid'ah, bukan Nasrani ajaran Nabi Isa, itu berlangsung sekian lama sampai datangnya zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana fataha Baitul Maqdis ala yadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ketika dikuasai oleh orang-orang Nasrani itu sampai sekian lama, diambil alih oleh kaum muslimin, diambil kembali pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah.